Ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikrami ya وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم
في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حوض جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا Almarhum sadaqibun yamin binati dugal almarhum sadaqibun manati wadi jamari almarhum sadaqibun dalam bin dugal kiamat almarhum mati jamari bin mirun almarhum kiamat bin nadia almarhum mati ulang bin nadia almarhum mazali bin abdul qadir bin salama almarhum abiyatin abdullah bin umar bin hasan almarhum kayaknya Ahmad Sidi bin Quraidi bin Syed almarhum kayaknya Muhammad Taman bin Quraidi bin Syed almarhum Nabi terus bin Hajar almarhum kayaknya Sidi bin Haji Zuhairi almarhum Taqayyul Aziz bin Hanafi almarhum kayaknya Muhammad Wahid bin Jahman almarhum Haji bin Haji Dudil almarhum Zaidi bin Haji Marzuki almarhum Haji Muhammad Abdurrahman bin Haji Muhammad Usuliyin wa Qur'ini اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا ربنا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا ربنا نور قبورهم بنور القرآن بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. فصل النفس مختصرة من العالم واعلم أن نفس ابن آدم مختصرة من العالم وفيها من كل صورة في العالم أثر منه لأن هذا العظام كالجبال لحمه كالتراب وشعره كالنبات ورأسه مثل السماء وحواسه مثل الكواكب وتفصيل ذلك طويل. وأيضا فإن في باطنه صانع العالم لأن القوة التي في المعدة كالطباخ والتي في الكبد كالخباز والتي في الأمعاء كالقصار والتي تبيد اللبن وتحمر الدم كالصباغ وشر ذلك يطول. والمقصود أن تعلم كم في باطنك من عوالم مختلفة كلهم مشغولون بخدمتك وأنت في غفلة عنهم وهم لا يستريحون ولا تعرفهم أنت ولا تشكر من أنعم عليك بهم. والله أعلم بالصواب. Jemaah, ini adalah pertemuan kedua sebelum terakhir. Jadi sebelum terakhir, insya Allah satu kali lagi pertemuan kita akan hatamkan ini kitab. Tidak terasa bahwa
Imam Ghazali membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang memperhatikan urusan hati. Dan ini pada puncaknya nanti kita akan dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa anggota tubuh kita ini adalah miniatur dari semesta raya. Ingin menunjukkan bahwa betapa agungnya manusia, betapa mulianya kedudukan manusia. Imam Ghazali ingin mengajak kepada kita semuanya, ente kudu jadi orang yang perhatiin dari apa yang ada pada diri kita. Nanti kita akan bahas langsung karena ada 2 pasal yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu fasal. An-nafsu mukhtasaratun minal alami, bermula diri. Kalau dalam kitab Kimia Sa'adah, an-nafsu itu Imam Ghazali suka pakai buat hati, dimaksudkan juga buat anggota badan secara keseluruhan. Dan ini yang dimaksud dalam pasal ini adalah anggota tubuh kita semuanya. An-nafsu yakni semua anggota tubuh kita, semua diri kita. Itu mukhtasaratun minal alami, bermula badan kita, diri kita itu mukhtasaratun, diringkas. Kemarin saya sempat tulis dibatasi gitu, karena terburu-buru, karena ingin bikin biar infoin ngaji. Karena terakhir saya ngomong Ustaz Muhammad mau libur, padahal minggu depannya saya libur. Minggu ini ya ada, minggu depannya saya izin libur gitu. Tapi minggu ini insya Allah pertemuan awal kita akan ketemu lagi dalam hataman kitabnya. Dan kitab yang saya sudah pilihkan itu adalah kitab Hikamnya Imam Haddad. Kitabnya tipis, sama kayak begini tipisnya. Jadi biar kita semakin diajarkan tentang hatinya, tentang bagaimana merawat hati kita. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna nafsabni Adam, bahwasanya diri anak Adam, tubuh anak Adam, semuanya berkaitan dengan diri kita, itu mukhtasaratun minal alami, diringkas dari alam. Kalau bahasa kerennya miniatur dari semesta raya. Ini yang ada di badan kita nih. Imam Ghazali ingin mengajak kepada kita bahwa penciptaanmu itu adalah sesuatu yang teramat istimewa, yang banyak orang kemudian nanti di akhir akan menohok kalimat dari beliau. Banyak orang yang agak berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan karunia. Wa fiha, dan itu di dalam nafs ibni Adam, min kulli suratin fil alami, dari tiap-tiap gambar fil alami, di alam. Alam itu masih Allah, selain Allah itu alam namanya. Atharun minhu, ada athar, ada jejak, minhu dari alam. Li'anna hadzal ilma kal jibali, kata beliau, karena sesungguhnya tulang-tulang ini itu kalau di alam semesta raya diumpamakan seperti al-jibal. Dia seperti gunung-gunung. Tulang yang ada pada diri kita nih, kata Imam Ghazali, itu ibarat gunung yang kalau kata Al-Quran, kalau nggak ada gunung itu maka akan goncang itu bumi. Wajibala autada, dan pada diri kita itu nama kata Imam Ghazali, li'anna hadzal ilma kal jibali. Beliau menciptakan kita ini miniatur dari semesta raya. Lahmahu, yakni wa anna hadzal lahmahu, anna hadzal lahma katurabi, yakni lahmahu katurabi, dagingnya seperti at-turab, debu atau bumi. Jadi tempatnya buat nempel kepada apa namanya, tulang itu menjadi tempat buat menempel daging-daging itu. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ketika ada seorang yang datang bahwa bercerita bagaimana Allah bisa menghidupkan dari sebuah kampung yang sudah porak-poranda, maka kata Allah, kemudian Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Kemudian ditanya, berapa lama kau tidur itu?
Dia bilang cuma sesaat gitu, sebentar saja. Tapi enggak, karena engkau tidur itu 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. Jadi perumpamaan tanah itu kalau buat badan kita adalah daging kita. Jadi daging manusia itu, ini lemak di daging ada nih, itu perumpamaannya adalah turab, yakni bumi. Wa sya'ruhu kan nabati, dan rambutnya manusia, yakni kan nabati, seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi rambutnya, kata Imam Ghazali ini dalam pengumpamaan menurut Imam Ghazali, rambutnya manusia itu seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Dia tumbuh dia. Kan kalau misalnya udah tua mati gitu kan, rambutnya akan berubah menjadi putih. Subur dia, kemudian nanti akan berubah lama-lama habis mati. Pohonan juga begitu. Waraqsahu mitlus samai, dan kepalanya itu seperti langit. Karena dia menunjukkan, kalau dalam syarahnya disebut seperti langit, karena dia menunjukkan tentang bitibari anau a'la syai'in fi jismil insani, paling tingginya daripada anggota tubuh manusia adalah kepala. Maka dia diibaratkan, kata Imam Ghazali, kayak langit. Wa hawasahu mithlul kawakib, dan anggota panca indera itu, perasa itu, semua melihat, mendengar, mencium, itu seperti bintang-bintang. Dia akan menunjukkan, kalau bintang-bintang kan menunjukkan arah. Wa tafsilu dzalika tawilun, dan bermula perincian yang demikian itu panjang, kata Imam Ghazali. Jadi ini kita sekedar tahu, kalau kata Imam Ghazali, tubuh kita itu adalah ringkasan miniatur semesta raya. Biar Imam Ghazali ingin menunjukkan bahwa betapa nanti pada pasal yang selanjutnya diceritakan betapa detailnya ciptaan Allah, dan betapa di sini diceritakan yang paling detail dalam penciptaan dan paling berat dari semua penciptaan adalah penciptaan manusia. Wa aidan, dan juga fa inna fi batinihi shani'al alami, dan juga maka bahwasanya di dalam batinnya manusia, di dalam jeroannya, di dalam badan itu kan di luar, di dalam jeroannya shani'al alami, ada juga shani'al alami, pembuat dari alam, artinya yang bekerja. Li'annal quwwatan allati fil ma'iddati kat-tabahi, karena sesungguhnya kekuatan yang ada pada perut, ini mengolah semua makanan di dalam perut, itu kat-tabahi, seperti juru masak. Dia ngatur tuh, begitu makanan masuk di dalam perut kemudian diolah. Nah ini ilmu kedokteran tentunya. Nah itu semuanya adalah kekuatan fil ma'iddati, seperti kat-tabahi, seperti juru masak. Wallati fil kabidi kal khabasi, dan kekuatan yang, jadi wa annal quwwata fil kabidi allati fil kabidi, yang ada di dalam hati kal khabasi, seperti tukang roti. Ini istilah Imam Ghazali. Jadi kalau udah roti kan berarti makanan yang khusus, itu yang berada kekuatan yang ada di dalam hati. Wallati fil am'ami kal qasari, dan kekuatan yang ada pada usus kal qasari, seperti orang yang tukang ukur. Ini istilah dari beliau. Wallati tubayyidul labana wa tuhammirud dama kasabaghi, dan kekuatan yang menjadikan putihnya susu dan menjadikan merahnya darah, itu kasabaghi, seperti orang yang tukang nyelupin. Kalau kita dulu tukang mantek, kasih warna. Kalau udah warna, nah itu seperti tukang itu. Jadi
Jangan dikira di dalam anggota tubuh kita itu nggak ada fungsinya. Imam Ghazali menyederhanakan dengan istilah-istilah. Nanti kita akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Wa syarru dzalika yatulu. Nah ini dia kata Imam Ghazali. Syarah dari yang demikian itu panjang. Wal maksudu, dan bermula tujuannya nih Imam Ghazali mengumpamakan bahwa secara zahir tulang itu seperti gunung-gunung yang ada di semesta raya, daging itu seperti tanah, rambut itu seperti tumbuhan, dan juga semua yang ada di dalam batin. Itu adalah tujuannya anta'lama kam fi batinika min awalima mukhtalifatin kulluhum mashghuluna bi khidmatika. Dan bermula maksud tujuannya itu anta'lama bahwa engkau mengetahui kam fi batinika, berapa banyak di dalam badanmu, batinmu itu, bagian dalam jeroan, min awalima mukhtalifatin, dari alam-alam yang berbeda. Ada yang tugasnya kemudian kalau di sini disebutkan buat memutihkan susu, memerahkan darah, untuk mencerna di dalam hati, untuk pencernaan di dalam perut besar. Ini pada puncaknya Pak. Karena ada sebuah dalil man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Itu puncaknya. Siapa yang dia kenal jati dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Makanya ini kan pelajaran akan mengajak kepada kita, ente kenal kepada Tuhan sehingga ente bisa memantaskan diri untuk berinteraksi atau menjadi seorang makhluk di hadapan Sang Pencipta. Kulluhum mashghuluna bi khidmatika. Semua mereka yang ada di dalam jeroan itu mashghuluna, disibukkan mereka bi khidmatika, dengan melayani. Ginjal dalam fungsinya, hati dalam fungsinya, paru, kemudian usus besar. Itu kan ada yang pernah merhatiin. Imam Ghazali ingin menceritakan tuh kasih sayang Allah kepada hambanya. Kulluhum mashghuluna bi khidmatika. Ente mau makan apa aja, seakan diinformasikan oleh Imam Ghazali, di dalam dirimu tuh ada daya tahan tubuh, ada fungsi-fungsi yang menolak racun, ada fungsi-fungsi yang membuat engkau terselamatkan dari bahaya. Kata Imam Ghazali, wa anta fi ghaflatin anhum, dan bermula engkau pada kelalaian dari mereka. Itu yang ada di dalam badan kita, kan kita anggap biasa aja. Ntar kalau udah sakit baru kita perhatiin. Gagal ginjal, apa yang terjadi kalau gagal ginjal? Cuci darah Bapak Ibu. Apakah kemudian pada saat engkau dalam keadaan sehat, engkau mengetahui bagaimana penderitaan orang yang gagal ginjal, harus berjam-jam dia cuci darah? Kan itu tidak terjadi pada orang yang sehat. Maksudnya tidak banyak orang yang mensyukuri. Kata Imam Ghazali, wa anta fi ghaflatin anhum. Ente pada lupa bahwa di dalam tubuhmu itu ada banyak pekerjaan yang berfungsi untuk membahagiakan engkau. Dan itu kekuasaan Allah. Kalau udah sakit, berapa banyak orang yang mau transplantasi hati gitu, miliaran tuh. Berapa banyak orang, maaf ya, sampai kemudian bypass. Kan bypass itu kan dipotong dia punya ini, kemudian dikeluarin, disambungin karena udah tersumbat ke jantungnya. Tahu nggak berapa bayarnya? Belum lagi mereka dengan penyakit-penyakit dalam yang bukan hanya sekedar uang yang mereka keluarkan, tetapi kemudian mereka juga harus banyak aktivitas yang tidak mereka bisa lakukan. Saya semalam kondangan ketemu seorang kiai, kondangan, beliau bilang, Ustaz, saya sakit 1 tahun, sudah hampir bahkan kata beliau 100 juta lebih saya berobat. 100 juta lebih. Semalam deh, orang itu orangnya baik. Setiap kali seminggu berobat saya 2 juta. 2 juta. Coba kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam Ghazali, wa anta fi ghaflatin anhum,
Ente kan pada lalai dengan bagaimana fungsi yang ada di dalam tubuhmu itu berjalan dengan normal. Kalau ada yang gagal, ada yang tidak berfungsi dengan seharusnya, ente bakalan kebingungan, bakalan tersiksa, bakalan ngeluarin duit banyak. Kata Imam Ghazali, wahum la yastarihun, dan yang di dalam tubuhmu itu nggak ada istirahatnya. Makanya kalau kita makan di waktu malam hari, kemudian kita tidur, dia tidak berfungsi maksimal tuh untuk mengolah makanan yang masuk. Kan kita makan aja Pak, semuanya tuh. Ada yang gulai, ada yang jengkol, ada yang nasi uduk, semuanya jadi satu. Di dalam tuh ada fungsinya. Imam Ghazali ingin mengajak kepada kita untuk mengetahui betapa Allah sayang sama ente. Kan kita cuma jatuhnya kesian kepada orang yang sakit. Ente tahu, maaf bagi mereka yang terserang penyakit stroke, terserang Pak psikologisnya terserang, minder segalanya. Kalau nggak siap, ente dikasih sehat, tapi nggak banyak kemudian memanfaatkan kesehatan itu. Apa nunggu sakit dulu baru bersyukur? Maka kata Imam Ghazali, wahum la yastarihun, yang di dalam itu yang tadi diceritakan di atas, katabahi kal khabazi kal qasari kasil kasobari, yakni perut yang besar, hati, usus, fungsi usus, kemudian yang menjadikan putih susu dan menjadikan merah darah. Nah, kalau sel darah merah atau sel darah putih yang tidak sesuai, penyakitnya bahaya tuh. Apa namanya? Penyakit leukemia ya. Penyakit leukemia tuh yang sel darah putih makanin darah merah apa tuh istilahnya. Wah itu berobatnya mahal dan harapan sembuhnya tipis tuh secara medis. Kata Imam Ghazali, wala ta'rifuhum anta, dan tidak mengetahui engkau akan mereka. Jadi yang ada di dalam batinmu itu, di dalam perutmu, di dalam tubuhmu itu gak ada masuknya, gak ada masuknya. Bahkan itu lagi tidur tuh masih tetap berdetak di jantung. Siapa yang menggerakkan itu semuanya? Wala tashkuru man an'ama 'alaika bihim. Puncaknya yang menolak. Dan tidak berterima kasih siapa engkau, man an'ama, akan orang, akan zat yang telah memberikan nikmat 'alaika, atasmu, bihim, dengan fungsi yang ada di dalam batinmu. Gak banyak Pak kita berpikir bahwa ya Allah diberikan kesehatan, cek alhamdulillah normal. Itu yang namanya orang-orang yang punya duit, sebulan sekali mereka general check up untuk memastikan tentang bagaimana keadaan dalam mereka. Kita dikasih makan enak. Ada Pak orang dengan susah-susah ada penyakitnya yang sering kita dengar, tipes. Kalau dia lagi sakit tipes, itu makanan apa aja nolak dari dalam Pak, muntah lagi. Makanya kudu diinfus. Tuh makanan yang biasanya masuk, gara-gara ada yang tidak berfungsi atau fungsinya tidak maksimal, makanan yang biasanya masuk keluar lagi muntah. Kita kudu ngelihat kayak begitu. Kata Imam Ghazali, wala ta'rifum anta, ente kagak tahu bagaimana organ-organ yang di dalam tubuh kita bekerja, la yastarihun, tidak beristirahat mereka. Siapa yang ngasih karunia itu? Coba tanya orang yang sakit, tanya mereka, ente enak sehat, bisa makan enak, aneh jangan ketemu makan, minum aja kudu pakai selang. Emang salah satu hikmah kita disuruh menjenguk orang yang sakit, selain mendoakan, kita dapat pelajaran ibu bapak. Tuh lihat, ada orang yang kau doakan supaya sehat, dia terbaring di tempat tidur. Ente masa mau kagak berhenti juga menyia-nyiakan waktu. Wala tashkuru man an'ama 'alaika bihim, dan tidak bersyukur siapa engkau kepada zat yang memberikan nikmat atasmu, yakni kepada Allah. Yang ada kita berterima kasih
kasih terus. Kan pada waktunya beriring dengan perjalanan umur kita semakin tua, fungsi-fungsi di dalam tubuh kita sudah tidak maksimal lagi. Coba tanya yang udah tua Anda, makannya udah gak sebengis waktu muda. Lu mau makan dah habisin aja buat lu. Gue mau udah tua makan masa negara doang. Padahal waktu masih muda bengis sama makan, karena fungsinya udah gak bisa lagi seperti masa muda. Maka itu kata Imam Ghazali, kita kudu ingat bahwa diri kita itu adalah karunia dari Allah ketika berfungsi dengan begitu banyak, membawa manfaat buat kita. Tapi banyak orang yang tidak memperhatikannya. Wala ta'rifu anta wala tashkuru man an'ama 'alaika bihi. Faslun, bermula ini itu fasal fi ma'rifati tarkibil jasadi wa manafi'il a'dha'i allati yuqalu anha fi ilmi tashrihi. Itu pasalnya sampai situ tuh. Pasal pada mengetahui, mengenal tarkibil jasadi, susunan jasad badan. Ini lebih telak lagi tuh. Saya ketika mutolaah ini rada ngembeng-ngembeng dikit gitu. Bagaimana Imam Ghazali ngingetin Allah punya kuasa dan kasih sayang kepada hambanya. Fi ma'rifati tarkibil jasadi, pada mengetahui susunan badan, wa manafi'il a'dha'i, dan manfaat-manfaat anggota badan, allati yuqalu anha, yang dikatakan apa anha dari ma'rifat. Fi ma'rifati tarkibil jasadi wa manafi'il a'dha'i fi ilmi tashrihi, pada ilmu bedah ya, istilah medis, ilmu bagian dalam, bagian yang berkaitan dengan anggota tubuh. Wa huwa ilmun azimun, dan bermula ilmu tasyrih itu ilmu yang gede, yang besar. Wal khalqu ghafiluna anhu, dan makhluk itu ghafiluna anhu, lupa dia dari ilmu yang agung itu. Wa kadzalika ilmu tibbi, dan itu seperti yang demikian bermula ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran tuh memang rada rumit, belajarnya susah, bayarnya juga mahal. Kedokteran. Nah, fakullu man arada, maka tiap-tiap orang aroda yang menginginkan an yanzura fi nafsihi, bahwa akan melihat, menginginkan seseorang untuk melihat fi nafsihi, pada dirinya, wa ajaibi sun'illahi fi nafsihi wa fi ajaibi sun'illahi, dia ingin melihat kepada keajaiban ciptaan Allah Ta'ala, fiha, pada dirinya, yakni pada fi ma'rifati tarkibil jasad, fi nafsihi, fiha fi nafsihi, itu yahtaju, membutuhkan, ila ma'rifati salasati asya'a, kepada mengetahui 3 perkara, minas sifatil ilahiyati, dari sifat-sifat ketuhanan. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ada orang yang pengen mengetahui tentang dirinya dan keajaiban-keajaiban tentang ciptaan Allah pada dirinya, maka membutuhkan kepada 3 disiplin pengetahuan, yang itu dari sifat-sifat ketuhanan. Jadi kita diajak Imam Ghazali, kalau kita pengen tahu tentang diri kita dan keajaiban diri kita, kata Imam Ghazali, harus ada 3 cara, 3 hal yang harus dipenuhi. Al-awwalu, kalau yang lebih tepat al-ula, karena di bawahnya as-saniyatu, as-salisatu. An ya'rifa, itu an ya'rifa, bahwa mengetahui siapa seseorang, anna khaliqasy syakhsi, bahwasanya pencipta makhluk diri seseorang itu qadirun, berkuasa, alal kamali, atas kesempurnaan. Jadi Allah berkuasa untuk menciptakan kesempurnaan pada makhluk. Allah berkuasa, harus tahu kita. Walaysa bi'ajizin, dan tidaklah
siapa khaliqus syakhsi itu bi'ajizin, lemah untuk menciptakan yang sempurna. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, dan khaliqus syakhsi itu Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak Pak kita ngelihat ciptaan Allah tentang manusia, banyak betul menjadi rahasia umum. Kalau melihat artis itu terkagum-kagum, itu ciptaan Allah, ke sono lagi ciptaan Allah. Apalagi ibu-ibu perempuan, kalau melihat artis-artis cowok juga begitu juga, sorak-sorak. Saya kemarin ceramah di daerah Bogor sana. Kemudian ketika ada artis 2 orang isi sholawat, wah itu sorak-sorak karena mengganteng dua-duanya kembali. Sorak-sorak, begitulah Allah menciptakan kesempurnaan pada hambanya yang membuat orang akan terkesima, dan Allah mampu melakukan itu. Wa laysa bi'ajizin wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa, dan tidak ada apa amalun fil alami, perbuatan pekerjaan di alam, bi'ajaba min khalqil insani, yang lebih mengagumkan, lebih ajaib, lebih mengherankan, min khalqil insani, dari penciptaan manusia, mimma immahin, dari air yang hina, wa taswiri hadha syakhsi, dan bentuk ini syakhsi, kepribadian seseorang, bihadi suratil ajibah, dengan ini bentuk yang begitu ajaib, begitu indah. Coba bayangin Pak, salah satu bentuk tangan kita aja nih, tangan kita jarinya ada 5, bentuk keajaiban. Tapi semuanya itu kekuatannya adanya di jempol. Bila tidak ada jempol Pak, itu nggak ada kekuatan. Ustaz Muhammad mungkin tahu, dan mereka yang belajar ilmu bela diri tahu betul. Kalau ente berhadapan orang lagi dipiting, asal jempolnya udah kepegang, lemah dia. Tinggal diputus doang, betul kan? Diputus doang, jempolnya aja tarik pegang. Kekuatannya ada di situ. Ciptaan Allah, belum lagi hidungnya, belum lagi bentuk rupanya. Kata Imam Ghazali, tidak ada penciptaan yang lebih ajaib, yang melebihkan penciptaan manusia, karena dia dari air yang hina, air yang rendah. Wa taswiri hadha syakhsi, dan bentuknya ini manusia, asyakhsu, bihadi suratil ajibah, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin, dari nutfah, sperma, amsyajin, yang bercampur, sperma laki. Apa tuh kalau perempuan, ovum atau ovarium? Ovariumnya ya, ovarium. Kalau itu pelajaran SMP udah kelupaan dia. Dia bercampur itu dari sperma laki-laki dan perempuan, kemudian terjadi pembuahan, kemudian jadi segumpal darah, segumpal daging. Dan Allah yang menciptakan itu, ada yang 9 bulan lebih secara rata-rata, ada yang 10 bulan, ada yang 11 bulan. Nabtalihi, kami menguji kepada manusia. Fa'i'adatuhu, maka mengembalikan manusia, ba'dal mauti, setelah kematian, ahwan alaihi, lebih mudah bagi Allah. Dari kagak ada aja diciptain jadi ada, bisa Allah. Dari kagak ada lah, apalagi cuma mengembalikan dari yang mati menjadi hidup, udah ada, udah pernah ada. Dari yang belum ada, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi fa'i'adatuhu ba'dal mauti ahwanu alaihi, mengembalikan setelah kematian itu lebih ringan atas Allah. Li'annal i'adata ashalu minal ibtidai, karena sesungguhnya mengulang itu lebih mudah daripada memulai. Jadi
Ini diajarin sama Imam Ghazali, kalau ente pengen tahu tentang keajaiban ciptaan Allah terhadap dirimu, maka yang pertama adalah ente kudu tahu Allah berkuasa menciptakan secara sempurna kepada makhluknya, dan Allah tidak lemah. Makanya ada orang yang kembar 2, kembar 3. Di Jepang ada yang sampai kembar 8. Rahimnya itu dia. Rahimnya cuma itu aja, tapi bisa muat 8. Bagaimana Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan bentuk dari manusia itu adalah bentuk yang sangat ajib, sangat bagus, sangat mengesankan. Tidak ada makhluk yang sempurna lebih manusia. Monyet sampai semuanya berbulu. Kalau kita kan bagian rambut doang, mau bagian-bagian penting. Sempurna. Kaki kita 2, tapi bisa berfungsi buat apa saja. Lihat teman-teman kita yang hobinya binaraga, tuh badan bisa sampai kayak begitu kalau diolah. Belum lagi kalau orang yang belajar ilmu hikmah, tuh tangan golok bisa patah sama tangan. Ciptaan Allah tuh. Ciptaan Allah, dia punya ketajaman. Golok tidak berfungsi pada tangan-tangan tertentu. Itu kan ciptaan Allah. Bagaimana kemudian Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada? Kalau nanti ngebangkitin kita lebih gampang lagi. Kata Imam Ghazali, ente dari kagak ada aja jadi ada, Allah bisa. Masa cuma ngebangkitin ente setelah kematian kemudian Allah kagak bisa? Padahal mengembalikan setelah kematian itu lebih ringan, karena mengulangi itu lebih mudah daripada memulai. Itu yang pertama. Kalau kita pengen tahu, an yanzura fi nafsihi wa ajaibi sun'illahi ta'ala fiha, fi nafsihi fi ajaibi sun'illah. Atsaniyah, yang kedua yang harus kita ketahui, ma'rifatu ilmi subhanahu wa ta'ala, mengetahui ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu muhitul asya'i kulliha, dan sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu semuanya. Jadi memang tujuannya akhirnya ngaji kitab ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi kalau ada ungkapan man arafa nafsahu qad arafa rabbah, di sini di breakdown sama Imam Ghazali. Ini lihat, tadi tuh kita ngerasain betul bagaimana organ-organ tubuh bagian dalam kita anggap sesuatu yang biasa aja. Kalau sakit baru tuh. Makanya kata Imam Ghazali, ente lupa bersyukur. Padahal tuh organ di dalam ente nggak ada ngasonya. Kalau udah gagal fungsi dari yang ada di dalam, apa yang terjadi buat ente, buat kita? Sakit. Kalau punya duit berobat, habis duit. Ada yang sampai jual rumah buat berobat, kagak sembuh juga. Tuh lihat, engkau diberikan kesempurnaan, fungsinya semua masih seperti yang seharusnya. Maka kata Imam Ghazali, ente kudu berterima kasih kepada Allah. Kalau kita udah bersyukur terus sama Allah, akan menghilangkan penyakit-penyakit di dalam hati kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita berterima kasih terus, kita merasa bahwa kita aja ditolong Allah. Ente lagi mau marahin orang sampai lama banget. Jangan, ente lagi mau dengkiin orang, entar dibutuh dikit aja. Kalau udah sakit selesai Pak, biar kata dia lagi punya jabatan. Kalau udah dikasih sakit, masuk rumah sakit ya, apalagi namanya masuk ruang ICU. Itu kita ngeliatin orang yang di ruang ICU itu Pak, sendirian, gak boleh ditengokin. Saya waktu itu beberapa kali masuk rumah sakit, cuma ruangan sedikit, apalagi di atas ICU itu, ICC di atas itu mesin doang bunyi semua. Dia lagi di dalam. Tuh harapan keluar lagi dengan sehat, tipis mungkin, tapi tipis. Tapi kita ngeliat tuh orang kaya tuh, dia berada di sebuah tempat, di sebuah ruangan yang dibantu di badannya semua dengan mesin.
Makanya salah satu hikmah di muka orang sakit itu dia, di antaranya selain mendoakan. Li'anna hadhil ajaiba wal ghoraiba la tumkinu illa bikamalil ilmi. Karena sesungguhnya ini keajaiban-keajaiban wal ghoraiba dan perkara-perkara yang asing yang gak terjangkau sama otak kita, la tumkinu, tidak mungkin apa al-ajaib wal gharaib illa bikamalil ilmi, kecuali dengan sempurnanya ilmu. Cuman Allah yang bisa begitu. Keajaiban dalam tubuh kita kan udah bertahun-tahun Pak, orang pengen berusaha bikin robot yang fungsinya sama seperti manusia, kagak bisa. Nggak bisa, dia perlu ada yang mengendalikan. Dan dia menjadi tidak sempurna karena banyak keterbatasan kemampuannya. Ya kan banyak yang pengen bikin robot. Di Cina tuh Pak, bagi bikin matahari. Bikin matahari, jaga-jaga nanti saking takutnya hari kiamat, takut matahari nanti pecah, dia udah bikin persiapan matahari. Itu viral tuh. Dibikin di dasar paling bawah dengan suhu panasnya berjuta-juta derajat itu. Dia tahu apa hari kiamat bakal terjadi, dia tahu, mereka yakin. Tapi bukannya beriman, malah mengantisipasi supaya mereka punya matahari lagi gitu. Sampai sekarang belum kelar. Di Jepang mereka mengkhawatirkan terjadinya nanti hancurnya ini bumi. Apa yang mereka bikin? Kapsul buat keselamatan. Jadi masuk ke dalam itu, mau gontak-panting gimana aja, dia akan tetap selamat di dalamnya. Ada makanannya ukuran 30 hari gitu. Itu dijual tuh. Buat muat berapa orang? 2 orang. Beda harganya 4 orang. Sampai kayak begitu. Dia percaya dengan huru hara kiamat, percaya. Tapi bukannya iman, antisipasi. Dia pikirin ntar kalau udah 30 hari berhenti gitu kali, terus jadi normal lagi. Satu faktor yang ketiga atau perkara yang ketiga dari sifat-sifat ketuhanan yang engkau harus tahu supaya kita kenal diri kita, anta'lama, itu anta'lama, bahwa mengetahui siapa engkau, anna lutfahu, akan bahwasanya kelembutan Allah, wa rahmatahu, dan kasih sayang Allah, wa inayatahu, dan pertolongan Allah, muta'alliqatun, itu terkait bil asya'i kulliha, dengan perkara-perkara semuanya. Jadi kasih sayang Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah itu menyasar kepada semua ciptaannya. Itulah yang disebut dengan Ar-Rahman. Semua selagi di dunia Pak, karena ciptaan Allah, Allah sayang. Makanya jangan pakai bingung, kok kagak sembahyang tetap aja rezekinya banyak. Tanggung kalau yang kagak sembahyang mah. Yang kagak nyembah Allah aja juga banyak yang jadi orang kaya. Kenapa? Karena Allah mempunyai kasih sayang kepada semua ciptaannya. Cuma logika kita kudunya kita pakai. Kalau yang durhaka, kalau yang tidak menyembah Allah, diberikan kesenangan urusan dunia, apalagi yang rukuk sujud, apalagi yang datang ke majlis ta'lim. Ustaz, faktanya tidak terjadi. Ya, karena engkau hanya mengajak anggota tubuhmu dalam melakukan ketaatan, hatimu tidak kau libatkan. Rukuk dan sujud, tapi kesombongannya masih ada. Rukuk dan sujud, merasa paling benarnya masih ada. Ngaji ke majlis ta'lim, tapi kemudian dia tidak memakai apa yang ada di kajian majlis ta'lim itu. Kalau kita jalanin Pak, kemarin saya buka kitab Tanbihul Ghafilin karya Tuan Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Itu sampai Nabi Adam ngiri sama kita, sama umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, a'tallahu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karamatin ma a'taniha. Kata Nabi Adam dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ini Tuan Syekh Abu Lais As-Samarqandi, beliau
mencantumkan itu. Nabi Adam ngiri sama umat Nabi Muhammad. Ini selain umat semua makhluk disayang Allah, umat Nabi Muhammad dikasih lebih. Kata Nabi Adam 4 hal. Umat Nabi Muhammad diberikan kemuliaan. Kata beliau, Nabi Adam, anna qabulat taubati bi Makkah wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Kata Nabi Adam, aku sebagai Nabi, taubatku baru diterima kalau aku berada di kota Mekah. Tapi umat Nabi Muhammad, mereka bertobat di mana saja Allah terima. Yang kedua, kata Nabi Adam, kuntu labisan lamma asaitu ja'alani uryanan. Dulu aku pakai baju. Begitu aku durhaka kepada Allah satu kali, Allah membuat aku jadi telanjang. Wa ummatu Muhammadin yaksuna uratan fayulbisahullah. Tapi umat Nabi Muhammad, dia bikin durhaka dalam keadaan telanjang, masih Allah tutupin dosanya. Dibikin dosa terang-terangan, Allah masih tutupin dosanya. Kata Nabi Adam yang ketiga, bahwa aku berdosa. Wa qad asaitu wa furriqa baini wa baina imraati. Waktu aku bikin dosa, aku dipisahkan antara aku dan istriku 300 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad, mereka berbuat dosa. Wa ummatu Muhammadin yaksuna wala yufarraqu bainahum wa baina azwajihim. Enggak dipisahin dia sama bininya. Nabi Adam yang ini kelebihan sesuatu. Makanya ada kitab Syarafu Ummatin Nabawiyah, kemuliaan umat Nabi. Ini secara umum nih, sebagai umat Nabi Muhammad ada lebih lagi. Wa qad asaitu fil jannah wa akhrajani minha. Aku bikin dosa di surga satu kali, Allah keluarkan aku. Tapi umat Nabi Muhammad yaksuna kharijal jannah, mereka durhaka di luar surga, tapi kemudian yadkhulunal jannata bitaubati, masih ada potensi masuk surga dengan taubat mereka. Artinya Imam Ghazali ingin mengajak kepada kita, ente kudu banyak bersyukur karena kelewat banyak karunia Allah kepada manusia, plus sebagai umat Nabi Muhammad. Wa annaha la nihayata laha, dan bahwasanya lutfi Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah, la nihayata laha, enggak ada habisnya. Enggak ada habisnya laha bil asya'i kulliha. Lima tara fin nabati, karena perkara yang kau melihat fin nabati, pada tumbuh-tumbuhan, wal hayawani dan hewan-hewan, wal ma'adini dan barang-barang tambang, fi sa'atil qudrati, pada keluasan kekuasaan Allah, wa husni suwari wal alwani, dan bagusnya bentuk dan warna-warna. Jadi enggak ada yang menjadi batasan, karena Allah Maha Kaya untuk setiap semua ciptaannya. Akhirnya Imam Ghazali pada puncaknya menjadi mengharapkan kita, kalau udah kenal diri ente, kemudian kenal Tuhan, kenal pencipta ente, maka kemudian engkau menjadi orang yang optimis, nggak jadi putus asa. Ya itu yang di dalam perut ente kagak minta aja dibikin rapi terus Allah. Nggak ada kita minta dari kecil diberikan kesehatan, tapi semuanya tumbuh. Tulang kita dari nggak bisa jalan sampai bisa jalan berangkang, bisa jalan, bisa lari. Mudah-mudahan ini menjadi puncak dari tujuan Imam Ghazali ingin mengajarkan kita dalam kitab Kimia Sa'adah, menjadi orang-orang yang semakin kenal dengan Tuhannya. Kan banyak yang lupa tentang bagaimana pada diri kita begitu banyak keajaiban yang Allah berikan dari ciptaannya. Bahkan disebut bahwa
wa laisa amadun fil alami bi'ajaba min khalqil insani mimma immahin wa taswiri hadha syakhsi bihadhi suratin ajibah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Tinggal satu kali lagi pertemuan, insyaallah bulan depan ya, karena minggu depan saya minta izin tidak bisa hadir karena ada acara khusus, dan itu kan minggu ketiga ya, minggu keempat insyaallah nanti hatam. Nanti saya kasih kitabnya dan fotonya, hikam adat itu asik tuh, tentang hati juga ya, bukan hikam atoilah. Kalau hikam atoilah kita belah, ini tipis biar kita banyak hatamnya. Jadi dari gurunya Imam Ghazali turun lagi ke muridnya Imam Haddad. Nanti kalau udah hatam kita balik lagi ke gurunya, ke Imam Ghazali. Jadi putar-putar aja Imam Ghazali, Imam Haddad. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Silakan bila ada yang ingin didiskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, dalam teks awalnya wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an ila akhir ayat, dan pada teks lainnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin, minta penjelasan. Sebenarnya dalil yang disampaikan itu adalah memperkuat tentang teks yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Makanya di sini dalam kitab Kimyaus Sa'adah hanya satu ayat yang dikutip, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sebenarnya tadi pada ayat itu disampaikan bahwa ente waktu diciptakan nggak tahu apa-apa, semuanya Allah yang menciptakan, dan engkau tidak mau tahu apa-apa jadi tahu semuanya, dan itu bentuk kasih sayang Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh, sebenarnya banyak ayat yang mau menguatkan itu. Ketika tadi surat At-Tin saja itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi balik lemah lagi. Dalam ayat yang panjang itu, kami ciptakan engkau dari lemah, kemudian kuat, kemudian menjadi lemah lagi. Nah ini menjadi dalil penguat bahwa kita memang menjadi orang yang harus optimis kalau bersandar kepada Allah. Udah, kita tugasnya berikhtiar saja. Tapi segala sesuatu kita nggak boleh bergantung pada ikhtiar, tapi bergantung kepada ketentuan Allah. Kan begitu dalam kitab An-Nasai'ud Diniyah, ikhtiar wajib, tapi ente berpegang teguh kepada ikhtiar jangan, haram. Sama berobat wajib, ikhtiar ya, karena kita masih pada makom itu. Tapi engkau kemudian berkata bahwa dengan berobat ini kemudian pasti jadi sembuh, yang menyembuhkan jangan. Ini sesungguhnya ingin menunjukkan engkau menjadi orang yang betul-betul tunduk pasrah di hadapan Allah. Tujuannya apa? Ketika kita menjadi orang yang merasa lemah di hadapan Allah, tidak ada kesombongan yang kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan yang bikin orang sombong ini semuanya, orang kaya sombong karena dia merasa dia pintar nyari duit. Dia punya jabatan, dia sombong karena dia merasa dia tekun. Dia punya karir cakep. Tapi kalau dia ingat bahwa ini semua adalah amanah Allah yang kasih. Rezeki ini banyak orang yang kerja, tapi kemudian dia dikasih banyak harta, maka itu akan membuat dia menjadi tahu. Termasuk orang yang punya ilmu. Gampang aja Allah ambil ilmu dalam sekejap, dibikin pikun selesai. Berapa banyak orang yang lupa. Saya punya guru cerita, Romo Kiai Abdul Qadir, seorang yang alim, anak dari Mbah Munawir Kerapia. Ini yang cerita khodimnya, pembantunya yang berkhidmahnya. Itu pada saat beliau hatam setiap hari Al-Quran 30 juz. Tapi begitu terakhir menjelang kematiannya, setelah baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dia nanya, setelah surat Al-Ikhlas surah apa ya? Nggak masuk akal nih. Tapi ingin menceritakan bahwa ketidakberdayaan manusia ada batasnya. Maka yang disampaikan tadi oleh Ustaz Muhammad, dalil-dalil itu memperkuat bahwa kita nggak bisa apa-apa, tapi akan menjadi kekuatan yang dahsyat
Ente nggak bisa apa-apa dari awal, Allah punya kasih sayang, kemudian jadi bisa apa-apa. Belum bisa sholat, belum bisa baca Quran, belum bisa baca sholawat. Ente nggak disengsarain sama Allah. Masa udah bisa sholat, udah bisa sholawat, udah bisa baca Quran, kemudian jadi nggak yakin. Nah ini dia yang akan diarah kepada oleh Imam Ghazali dalam Kimia Sa'adah, supaya kita mengenal Allah dan kita akan menjadi orang yang menghindari dari merasa bahwa kita punya kemampuan. Itu ya Muhammad. Jadi yang disampaikan tadi memperkuat, Allah menciptakan kalian nggak tahu apa-apa, kan gitu ya artinya ya. Jadi semua yang kita punya itu adalah amanah dari Allah, termasuk anggota tubuh kita, amanah. Ada lagi? Semoga mungkin tambah. Baik, saya pikir kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semakin memperbaiki diri. Insya Allah satu kali pertemuan kita akan, dan mudah-mudahan kita ganti kitab Hikam Haddad supaya kita semakin kuat batin kita. Emang kalau udah banyakkan umur emang orang ngaji begitu biar kita tambah semangat gitu. Tambah semangat biar kita tambah rajin ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamilina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin lah Pak.